untuk menilai jumlah unit setiap jenis fasilitas pada suatu pusat pelayanan dibandingkan terhadap pusat pelayanan yang lain. Kalau sebelumnya skalogram itu hanya melihat ada dan tidak saja, ya. Kalau sentralitas itu melihat bobotnya, gitu ya. Tuh. Sampai kepada jumlahnya, yang dihitung sampai pada jumlahnya. Nah, jadi nilai yang dihasilkan nanti merupakan nilai keterpusatan fasilitas. Rumus yang digunakan untuk menilai bobot dari suatu fasilitas ini rumusnya ini ya, C sama dengan T kecil dibagi T besar, di mana C adalah bobot dari atribut suatu fasilitas. Kemudian T, T kecil ya, nilai sentralitas gabungan, dalam hal ini adalah 100 ya. T kecil itu nilainya 100. T besar itu jumlah total dari atribut fasilitas. Nah, ini sama cara menghitung untuk menentukan orde atau hierarkinya sama caranya dengan yang skalogram. Jadi ketemunya sama ya, ada 4 begitu. Karena ini masih menggunakan contoh Ambarawa tadi yang jumlah kelurahannya ada 10. Nah, di pembobotan fasilitas ini ya, yang tadi ini masih meneruskan yang tadi contohnya ya. Jadi masjid dengan kodenya dan seterusnya ini jumlah untuk kecamatan total ya. Nah, di sini Anda harus punya data jumlah fasilitas per kelurahan ya, per kelurahan. Di sini tidak saya tampilkan ya, di sini tidak saya tampilkan, tapi intinya Anda harus punya data jumlah fasilitas satu per masing-masing kelurahan. Nah, untuk menghitung bobot dulu, ini dihitung bobotnya dulu. Bobot ini kan C sama dengan T kecil dibagi T. C kecil kan 100 ya nilainya ya. T kecil 100 dibagi T besar. T besar adalah jumlah total fasilitas sak kecamatan gitu ya. Satu kecamatan total fasilitas. Jadi masjid itu bobotnya adalah 100 dibagi 73. Maka ketemunya 1,37 dan seterusnya. Itu ya. Nah, kemudian lanjut ke tabel sebelah kanan untuk perhitungan nilai sentralitas WP itu maka dirinci per kelurahan. Masjid ya, masjid itu C yang sudah ketemu ini 1,37 dikalikan jumlah total fasilitas masjid di Kelurahan Kupang gitu ya. Anda harus punya itu masjid di Kupang berapa, panjang berapa, dan seterusnya. Ini sudah ketemu 20,55. Datanya ada. Ini data, kalau dilihat datanya, Kupang itu ada 15 masjid. Maka ketemunya adalah 20,55 dan seterusnya. Dihitung satu-satu semuanya, kemudian dijumlahkan ke kanan. Ya, ke kanan ini total nilai sentralitas. Ya, nanti dijumlahkan ke kanan, ini jumlahkan semuanya. Jadi hasilnya adalah ini. Setelah ketemu ini semua, Anda mencari panjang interval atau jangkauan tadi, ya. Bobot tertinggi dikurangi bobot terendah dibagi banyaknya kelas. Kelasnya ini kan 4. Bobot tertingginya berapa? 554,83. Bobot terendahnya adalah 6,34 dibagi 4, maka ketemunya adalah 137,12. Nah, dari sini maka ketahuan bahwa interval indeks sentralitasnya orde yang keempat itu 6,34 dari sini ya, sampai dengan 143,46. Berarti 6,34 ini ditambah 137 ya, 12. Maka ketemunya adalah 143,46. Kan? Terus ditambah 1, maka 144,46 sampai ditambah lagi ini. Ketemunya berapa dan seterusnya.
Sama cara untuk menentukan interval kelasnya. Oke. Kemudian dari situ maka bisa diketahui bahwa masing-masing kelurahan dengan jumlah nilai yang sudah dihitung tadi, dia masuk hierarki yang mana gitu. Ternyata Kupang ini tetap menempati hierarki pertama dengan skor 4 dengan menggunakan analisis indeks sentralitas massa. Jadi ada satu kelurahan masuk orde yang satu atau hierarki pertama. Kemudian ada dua kelurahan yang masuk orde ketiga, nggak ada orde dua, nggak ada ternyata. Kemudian sisanya adalah masuk orde yang keempat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi untuk indeks sentralitas Marshall. Nggak ada? Oke, lanjut ya. Yang ketiga adalah analisis rank size. Analisis rank size ini untuk mengetahui proporsi distribusi aktivitas ekonomi perkotaan dengan melihat proporsi dan distribusi jumlah penduduk, gitu ya. Jadi ini data masing-masing kelurahan dengan jumlah penduduk eh, tahun terakhir, begitu ya, tahun terakhir. Kemudian penentuan tingkat orde untuk analisis rank size ini sesuai dengan jumlah orde yang diinginkan. Maka kita menyesuaikan dengan yang analisis sebelumnya, yaitu ada 4 orde atau 4 kelas, gitu ya. Kemudian dihitung dengan menggunakan rumus PN sama dengan P1 kali RN keberapa, begitu ya. Ini RN1 gitu. PN itu adalah jumlah penduduk kota, kemudian P1-nya jumlah penduduk kota terbanyak di wilayah tersebut yang masuk orde 1, kemudian RN min 1, RN kesekian begitu. Ini orde kota peringkat pertama ya. Berarti peringkat orde ke-1 gitu ya. Atau dengan menggunakan 1/1 per RN ini. Nah, dari sini maka bisa ketahuan data ini ya, data Kupang. Kelurahan Kupang ini penduduknya yang paling banyak dan dia analisis-analisis sebelumnya juga masuk dalam orde 1. Maka ini masuk di orde pertama ya, jumlah penduduknya 15.000. Rumusnya tadi ini P1 adalah jumlah penduduk kota terbesar atau kelurahan terbesar 15.000 dikalikan 1/RN. RN orde ke-1 ya, 1/1 gitu. Lokasinya masuk di Kupang. Kemudian orde kota yang kedua, maka P1 15.000 dikalikan 1/2. 2 ini adalah orde kota kedua, maka 7.500. Yang penduduk yang masuk ke 7.500 itu adalah Panjang. Kemudian yang ketiga 15.000 dikalikan 1/3, orde ketiga ya, maka jumlahnya adalah 5.000. Dan yang keempat dikalikan 15.000 dikalikan 1/4, maka ketemukan 3.750. Sini. Kemudian analisisnya coba dilihat hierarkinya kan berarti ya. Hierarki pertama Kupang, masuk skor ke-4. Kemudian hierarki kedua Panjang gitu ya. Masuk hierarki kedua. Skornya sekian. Hierarki ketiga ada Pasean, Baran, Lodoyong, Tambak Rejo dan Tambak Boyo dan seterusnya. Nilainya 2. Dan yang Pojok Sari, Keranggan, Bejalen masuk hierarki keempat. Gitu ya. Nilainya 1. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Oke.
Oke, saya coba lanjutkan ya. Yang keempat, analisis yang keempat dengan kernel density. Jadi analisis kernel density ini mengetahui sebaran fasilitas dengan metode pola persebaran secara spasial. Ini untuk mengukur kepadatan secara non-parametrik dengan menggunakan dasar perhitungan data berupa kepadatan fasilitas, indeks pola persebaran, dan indeks pola persebaran fasilitas. Dan fasilitas yang digunakan adalah perdagangan jasa, kantor pemerintah, ruang terbuka hijau, peribadatan, kesehatan, dan pendidikan. Dan tingkatannya ada 3. Sesuai ini sebetulnya disesuaikan juga dengan order yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi ada sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Skornya sekian. Nah, interpretasi kepadatan sebaran fasilitas dilakukan dengan melihat tadi eh, jumlah fasilitas yang ada di masing-masing kelurahan atau desa, gitu ya. Dan itu bisa Anda kategorikan sendiri begitu. Memang tidak ada patokan pasti begitu ya. Patokan angka sekian masuk yang sangat tinggi enggak. Ini memang setiap kecamatan akan berbeda-beda begitu. Maka Anda bisa melihat dari jumlah fasilitasnya, kemudian posisinya ada di kelurahan mana. Ketika jumlahnya itu eh, Anda bagi jadi 4, maka akan kelihatan titik-titik sebaran di dalam peta begitu ya. Fasilitas yang digunakan tadi adalah perdagangan jasa, kantor pemerintahan, ruang terbuka hijau, peribadatan, kesehatan, dan pendidikan. Sebetulnya mirip dengan yang tadi, cuman ini ada tambahan ruang terbuka hijau dan kantor pemerintah. Jadi bisa dikategorikan nanti sangat tinggi, sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Skornya bisa dilihat di sini. Oke. Kemudian itu bisa dipetakan sebetulnya kalau misalnya Anda eh, mau lebih yakin begitu ya, Anda bisa membagi ini jadi ordernya 4 sudah ketemu, tinggal apa namanya jangkauan pelayanannya tadi. Anda bisa menggunakan jangkauan apa namanya intervalnya menggunakan yang indeks sentralitas kalau tidak salah tadi. Sorry, menggunakan yang eh, Marsal, sorry, sentralitas. Oh enggak, Anda bisa menghitung berdasarkan jumlah fasilitas dari setiap kecamatan, setiap kelurahan, kemudian Anda hitung sendiri menggunakan eh, jangkauan tadi ya, nilai jumlah fasilitas tertinggi dikurangi jumlah fasilitas terendah dibagi 4 begitu. Maka ketemu intervalnya, kemudian Anda bisa kategorikan berdasarkan 4 kategori ini. Gitu. Maka itu bisa dipetakan secara tingkat kepadatannya. Walaupun memang datanya adalah desa kelurahan, tetapi sebetulnya ketika dipetakan itu tidak harus administrasi, karena bisa jadi satu kelurahan itu lebar sekali begitu ya, besar sekali, dan fasilitasnya itu mengumpul pada satu titik tertentu. Maka Anda bisa menggunakan apa namanya barrier sesuai dengan di mana letak fasilitas itu berada. Maka kalau di Ambarawa dipetakan dari kepadatan fasilitas seperti ini. Dan kalau dilihat ini polanya gitu ya, polanya adalah pola fasilitas ini mengikuti jaringan jalan sesuai dengan level atau hierarkinya. Jadi jalan jalan ini adalah
Nah, jadi jalan ini, jalan apa namanya, yang saya kasih warna merah ini, yang saya masuk kursor ini, adalah jalan arteri primer, gitu ya, yang menghubungkan kota Semarang dengan Yogyakarta. Dan yang ke atas ini adalah jalan kolektor sekunder kalau tidak salah, yang menghubungkan antara Kecamatan Ambarawa dengan Kecamatan Bandungan. Nah, kalau dilihat dari sebaran ini, atau kemudian satu lagi ini adalah jalan hmm, lingkar, ini jalan lingkar. Jalan lingkar, kemudian ada jalan antar desa, antar kelurahan. Maka kalau dilihat pola ini, maka kepadatan fasilitas ini berada pada jalan dengan hierarki paling tinggi, yaitu arteri primer yang menghubungkan Semarang dan Yogyakarta, kemudian eh, jalan kolektor sekunder yang menghubungkan antar kecamatan, gitu ya. Ini kalau dilihat polanya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau nanti dulu ini sekalian ya. Ini contoh hasil analisis struktur internal WP yang merupakan perpaduan kolaborasi dari 4 analisis yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang tadi menggunakan skalogram Goodman, indeks sentralitas Marshall, rank size, zip ini belum saya jelaskan. Eh, Kemudian kernel density gitu ya, kepadatan sebaran fasilitas. Maka coba disandingkan dari masing-masing skor. Kan sudah sampai ke skor ya. Skalogram, sentralitas Marshall dan seterusnya. Sini skornya. Ya, masing-masing sentralitas, rank size ini abaikan karena ini belum saya jelaskan. Kemudian directional density. Kemudian ini dijumlahkan ke kanan, maka akan ketemu total skornya, gitu ya, total skor ini. Nah, kemudian dari sini maka akan ketemu nih hierarki pertama sebagai PPK, hierarki kedua sebagai SPPK. PPK itu pusat pelayanan kawasan, SPPK adalah sub pusat pelayanan kawasan, PPL adalah pusat pelayanan lingkungan dengan tingkatan kecamatan dan kelurahan. Kemudian kita cari skornya, eh, angka berapa yang bisa masuk PPK, angka berapa masuk SPPK, dan seterusnya. Caranya sama sebetulnya dengan tadi, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi 4, gitu ya. Maka ketemu nilainya ini. Gitu. Skor terendah kan tadi 5 ya, ini 5, skor tinggi adalah 20. Maka 20 dikurangi 5, 15 dibagi 4. Kemudian ini dimasukkan eh, ke angka-angka ini. Dari sini maka ketemu yang masuk ke PPK adalah Kupang dan Keranggan. Yang masuk SPPK mana dan seterusnya. Kemudian digambarkan, gitu ya. Digambarkan dengan simbol-simbol yang sudah ditetapkan dalam pemetaan FDTR. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mas, Mbak. Bilang cukup ya, oke.
Hmm. Sebentar. Sebentar ya, sebentar. Ini agak error ini. Ini. Mm, mm. Skor ini ya. Heeh, oke. Nih, sama rumusnya dengan yang sebelumnya sama. Nilai, aduh. Nilai tertinggi ya, nilai skor tertinggi dikurangi nilai skor terendah dibagi jumlah kelas. Jumlah kelasnya 4 kan? Jadi dibagi 4. 20 dikurangi 5 dibagi 4. 15 dibagi 4 berapa? Nah, berarti kan skor terendahnya 5 ditambah 3,75. Benar kan? 8,75. Nanti ditambah 1 jadi 9,75 ditambah 3,75. Jadi 13,50. Jadi 9,75 sampai 13,50 dan seterusnya. Oke, paham? Oke, saya benerin dulu ya, ini agak melegedes nih screen-nya. Tadi udah. Nah, tadi struktur internal WP terkait pusat pelayanan kawasan sudah oke ya? Sudah selesai. Nggak mau hilang ini. Ini nggak mau hilang. Bentar ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk tahap kedua dari analisis struktur nilai WP adalah analisis sistem jaringan pergerakan. Dalam hal ini saya menjelaskan tentang sistem jaringan jalan. Jadi di dalam analisis ini yang akan Anda lakukan adalah analisis jalan berdasarkan kewenangan. Jadi jalan berdasarkan kewenangan itu ada jalan nasional, kemudian jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah analisis jalan berdasarkan hierarki. Jadi ada yang paling kecil, paling rendah adalah jalan lingkungan, gitu ya, itu paling rendah. Kemudian naik sedikit lagi adalah jalan lokal. Kemudian naik lagi jalan kolektor, kemudian naik lagi adalah jalan arteri. Yang masing-masing itu sistemnya bisa sekunder atau primer, gitu ya. Dan ini sebetulnya bisa Anda dapatkan datanya dari dinas terkait begitu. Yang ketiga adalah analisis jalan berdasarkan kondisinya. Jalan dengan kondisi baik, sedang, buruk, atau bisa ditambah dengan jenis perkerasan gitu ya. Ada yang perkerasannya sudah beton, aspal, atau masih batu dan tanah. Jadi untuk menganalisisnya harus punya data tentang jaringan jalan,
baik dari sisi kewenangan, hierarki maupun kondisi jaringan jalan existing. Dan data ini pasti ada di Dinas PU, bidang Bina Marga ya. Maka Anda harus mencari itu data ini. Kalau nggak punya data itu, maka Anda akan kesulitan untuk bisa mengakses atau melakukan analisis jaringan pergerakan ini. Jadi nanti outputnya adalah konektivitas antar wilayah di dalam WP dan konektivitas antara wilayah perencanaan dengan eksternal atau wilayah yang lain atau kecamatan yang lain. Jadi outputnya nanti pemetaan kondisi struktur sistem jaringan jalan. Nah, nanti bisa kaitannya dengan permasalahan pada ruas-ruas jalan yang ada di wilayah tersebut. Kondisinya pada saat ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. Jadi tiap jenis atau hierarki jalan dia punya kondisi ideal. Misalnya jalan arteri primer itu lebarnya idealnya berapa. Begitu juga dengan jalan lokal primer, lokal sekunder dan lain-lain. Itu sudah ada aturannya. Anda bisa melihat di RT RW wilayah terkait atau dengan Permen PU terkait dengan jaringan jalan yang bisa Anda gunakan sebagai pedoman atau panduan untuk melihat kondisi idealnya berapa. Kalau misalnya kondisi idealnya 24 meter misalnya gitu ya, kondisi eksisinya hanya 18 meter, ya ini kan bisa Anda analisa gitu ya. Anda analisa, Anda kaitkan dengan faktual yang ada di lapangan. Misalnya ketika kondisi jalan kolektor primer harusnya 24 meter, eksisinya hanya 18 meter, dengan volume lalu lintas yang tinggi, maka pada saat-saat tertentu terjadi tundaan atau kemacetan. Karena memang kondisi dimensi jalannya tidak ideal. Atau kemacetannya atau tundaannya karena ada hambatan yang lain. Misalnya ada parkir di jalan, ada orang jualan di jalan, atau ada penyeberangan jalan, atau ada bukaan, misalnya pembatas jalan tengahnya itu ada pembatas jalan yang masif gitu ya, ada beton misalnya. Terus banyak bukaan-bukaan. Ya. Kalau banyak bukaan kan berarti uh, memungkinkan orang untuk putar balik atau berbelok dan seterusnya. Itu kalau terlalu sering ada bukaan seperti itu dengan kelas jalan tertentu yang harusnya idealnya kecepatannya sekian kilometer per jam, maka bisa turun kecepatan itu. Kalau turun dengan volume lalu lintas yang tinggi, maka akan terjadi tundaan dan kemacetan. Nah, itu bisa Anda analisa gitu. Kemudian ini contoh analisis struktur internal WP dari sistem jaringan jalan. Jadi analisis sistem jaringan jalan ini untuk mengetahui hubungan antar wilayah di dalam WP atau antar WP dengan wilayah yang lain. Dari hasil ini bisa merekomendasikan jaringan jalan yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan, dan bisa juga jaringan jalan yang perlu dikembangkan gitu ya. Misalnya pembukaan jalan baru untuk memecah kemacetan dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya yang dianalisis ruas jalannya kebetulan ada 6 gitu ya. Ada jalan lingkar, jalan Sugiro Pranoto, Jenderal dan seterusnya. Dengan fungsinya ya, dengan fungsinya atau hierarkinya tadi. Jalan lingkar itu masuk dalam hierarki arteri primer gitu. Nah, dia menghubungkan kegiatan apa dan seterusnya. Kalau kebetulan jalan lingkar Ambarawa ini adalah jalan yang dibangun untuk memecah kemacetan di Pasar Projo gitu ya, Pasar Ambarawa. Itu kan sering macet kalau pagi terutama. Kemudian sehingga memberikan aksesibilitas yang lebih baik
yang lebih cepat begitu, yang menghubungkan kota Semarang ke Jogja. Nah, kemudian selain itu Jalan Lingkar ini juga diharapkan bisa menghubungkan kelurahan-kelurahan dengan pusat kota Ambarawa begitu. Yang mana pusat kotanya ini memiliki fungsi sebagai pusat perbelanjaan, pusat pemerintahan, kemudian ada wisata dan seterusnya. Jadi keterangan analisisnya bahwa Lingkar Ambarawa ini memiliki peran penting di dalam meningkatkan mobilitas pergerakan, keamanan, pengembangan ekonomi kota, serta memfasilitasi perjalanan wisatawan ke berbagai atraksi di wilayah ini, dan seterusnya. Anda bisa melihat titik-titik aktivitas mana yang perlu dilihat dari sisi sistem jaringan pergerakan. Oke. Kemudian yang ketiga di dalam analisis struktur internal BP adalah analisis intensitas pengembangan ruang pada seluruh wilayah perencanaan. Ini nanti analisisnya Anda bisa menghitung intensitas pemanfaatan ruang dengan menghitung luas lahan terbangun dibagi dengan luas penggunaan lahan untuk permukiman. Ya. Sehingga nanti keluarannya adalah peta intensitas pemanfaatan ruang. Data yang dibutuhkan adalah luas lahan terbangun dan luas lahan peruntukan, terutama untuk melihat zona permukiman. Nah, ini contoh hasilnya ya. Jadi dari yang sudah dilakukan itu tadi perhitungannya, maka bisa diketahui bahwa ada 3 kategori pengembangan ruang dalam wilayah perencanaan Ambarawa, yaitu intensitas pengembangan lambat, intensitas pengembangan stabil, dan intensitas pengembangan sedang dan cepat. Nah, ini ketika dipetakan menjadi seperti ini. Oke, yang keempat adalah analisis struktur guna lahan perkotaan, di mana di dalam teorinya itu ada 4 tipe struktur guna lahan perkotaan, yaitu monocenter, yang mana monocenter ini hanya ada satu pusat, ya, satu pusat, kemudian dikelilingi oleh sub-pusat, dan antar subpusat tidak saling berhubungan. Kemudian yang kedua adalah multicenter, yang mana ini ada satu pusat yang dikelilingi oleh subpusat dan sub-subpusat, dan antara subpusat dan sub-subpusat tersebut saling terhubung. Gitu ya. Kalau garis ini menunjukkan pergerakan atau keterhubungan. Kemudian yang ketiga adalah multinodal, terdiri dari satu pusat dan beberapa subpusat dan sub-subpusat, tapi ada beberapa subpusat dan sub-subpusat yang tidak saling berhubungan. Ya. Tidak saling berhubungan itu bisa karena kondisi geografis, bisa karena tidak tersedia akses, gitu ya, tidak tersedia akses dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah non-center. Ini tidak ada pusatnya, jadi semua node memiliki hierarki yang sama. Ya, tingkatannya sama dan saling terhubung satu dengan yang lain. Jadi nggak ada yang lebih lengkap atau lebih tinggi sebagai pusat pelayanan, semuanya sama begitu. Ini secara teori adalah itu. Kemudian coba dilihat di contoh ya, ini contoh di Ambarawa begitu, melihat titik-titik pusat pelayanan dan sub-pusat pelayanannya dengan sistem jaringan pergerakannya begitu, maka Ambarawa ini masuk dalam kategori bentuk struktur ruang multicenter, yang mana ini terdiri dari satu pusat, gitu ya. Terdiri dari beberapa pusat, sebenarnya ada 2, begitu ya. Ada di Panjang dan Keranggan. Bukan Panjang, Kupang dan Keranggan.
kemudian dikelilingi oleh subpusat dan sub-subpusat yang saling berhubung satu dengan yang lainnya. Oke, kemudian setelah itu analisis deliniasi pembagian sub wilayah perencanaan atau SWP begitu. Jadi WP-nya adalah kecamatan, administrasi kecamatan, kemudian dibagi menjadi sub wilayah perencanaan, di mana sub wilayah perencanaan ini pembagiannya atau parameternya dengan mempertimbangkan 7 hal. Yang pertama adalah homogenitas kesamaan fungsi dan dominasi kegiatan tertentu. Yang kedua adalah batasan kemampuan jangkauan pelayanan, radius pelayanan fasilitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain dalam skala blok. Kemudian batas administrasi, baik kecamatan, kelurahan, RW, begitu. Kemudian pertimbangan batas fisik yang jelas seperti jalan, sungai, dan lain sebagainya. Kemudian kemudahan di dalam pengendalian dan pengelolaan masing-masing wilayah fungsional untuk zoning regulation-nya. Kemudian kesamaan fungsi dan citra kawasan yang saling mendukung, sehingga nanti dalam mudah di dalam pengendalian. Kemudian yang terakhir adalah dinamika perkembangan kawasan di masa yang akan datang, terkait dengan arahan fungsi pengembangan pola ruang dan struktur ruang, rencana tata ruang wilayah, atau yang ada di atasnya. Jadi pembagiannya berdasarkan pertimbangan tersebut. Maka hal utama yang dilakukan, yang coba dilakukan adalah melihat batas wilayah, batas administrasi, batasan fisik, kemudian homogenitas kegiatan, ya, kegiatan yang mendominasi. Kalau misalnya di sini nih ya, ya di sini, di sini adalah perdagangan jasa, kemudian sini permukiman pedesaan, ini permukiman pedesaan juga, ini ada wisata, ya, ada wisata, ada wisata. Kemudian sini pertanian, ini juga pertanian. Kemudian selain pertanian ini ada kebun-kebun gitu ya, kebun. Ini masih kebun. Di sini agak curam, ya. Di sini agak curam lerengannya. Nah, karena dominasi ini masih ini permukiman, ada permukiman perkotaan di sini, permukiman. Ini juga sisa-sisanya adalah permukiman perkotaan. Nah, dari fungsi homogenitas ini maka dibagi menjadi 9 sub WP, ya, 9 sub WP dari A sampai dengan I. Kemudian dari sub WP ini kita coba bagi lagi menjadi masing-masing blok itu untuk mempermudah di dalam pengaturan. Maka sub WPA kita bagi menjadi 5 blok dan seterusnya. Di A itu kan di sini ya, di sini bagi menjadi 5 blok. Kemudian yang B ini dibagi menjadi 3 dan seterusnya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Mas, Mbak? Memang harus apa namanya praktek gitu ya. Kalau nggak praktek memang susah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya untuk studio 1 Anda sudah sampai mana?
Laporan. Laporannya udah selesai. Oh, masih proposal. Oke. Terus, Jumat besok ini maksudnya? Jumat besok ini berdua. Berdua berarti, oke. Berarti kalau bab 2 berarti sudah bisa melakukan analisa eh, peran dan fungsi wilayah perencanaan terhadap wilayah yang lebih luas kan? Karena itu adalah membedah kebijakan, ya toh? Oke. Kemudian setelah itu gambaran umum, berarti kalau gambaran umum Anda sudah bisa menganalisis struktur internal BP ini. Kan datanya sekunder juga, ya, terutama untuk analisis pusat pelayanan, ya toh? Ya, kan yang dibutuhkan data pendidikan, kesehatan, peribadatan, perekonomian, itu kan yang penting. Itu kan datanya ada semua. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, berarti saya juga meminta Anda, karena Jumat besok sudah diminta untuk kebijakan ya. Berarti di Senin depan Anda sudah bisa menampilkan eh, analisis kebijakan begitu kan. Ya analisis sederhana dulu lah, belum terlalu jauh begitu. Intinya Anda tahu di wilayah perencanaan Anda itu diamanahkan sebagai apa di dalam RT RW. Kemudian ada apa saja di wilayah perencanaanmu. Maka coba eh, searching gitu ya. Searching Sukolilong, Gabus, begini. Satunya mana? Gembong. Sukolilo, Gabus, dan Gembong itu ada apa saja. Yang penting-penting ada apa saja gitu kan. Nah, kemarin sudah saya coba spill ya sedikit ya. Coba dicari lebih dalam lagi. Gitu. Jadi Senin nanti mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya minta masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil kebijakan yang sudah dibedah begitu. Bisa dipahami? Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, eh, saya coba mau presensi dulu. Bentar ya. Nanti saya kirim ulang ke SIM Akademik. Sebetulnya perubahannya hanya tadi yang di rank size ya, cuman sedikit tuh. Tolong on cam semuanya, Mas, Mbak.
Imam Syaikur ada? Ada Ibu. Kok gelap gulita we, Mas? Iya Bu, mohon maaf pencahayaannya kurang bagus. Saidatun? Ada Bu. Oke. Rahardian? Hadir Bu. Afif? Hadir Bu. Alia? Ada Bu. Mana? Enggak, on cam, Mbak. Kan saya udah minta on cam. Alia nggak ada ya? Oke, lanjut. Ada Bu. Nah, mana wajahmu? Kan tadi saya udah bilang on cam. Nah, gitu on cam kok gelap gulita. Oke, Alia Petika nggak ada. Lanjut, Amanda. Hadir Bu. Oke. Dia, Anita. Dia, Anita. Nggak ada ya. Oke, lanjut. Putri. Putri Dika. Hadir Bu. Putri Dika. Wildan. Wildan. Alafi. Wildan. Nggak ada ya, Wildan ya. Muhammad Maulana. Hadir Bu. Afifah. Hadir Bu. Ervin. Hadir Bu. Baik, ini ada 3 mahasiswa yang ada di sini tapi tidak kelihatan orangnya ya. Bisa anggap tidak hadir ya. Baik, pertemuan MAP 2 saya cukupkan sekian. Teman-teman semuanya, saya ingatkan sekali lagi, Senin Anda coba sampaikan hasil kebijakan yang sudah Anda bedah gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.